Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film ini terinspirasi dari kehidupan nyata Lucio Urtubia, yang pasti seru banget, wajib kalian tonton. Cerita berlatar di tahun 1962 di Bandara Paris. Kita diperlihatkan ada sepasang kekasih yang bernama Lucio Urtubia dan Anne. Dengan membawa tas hitam yang mencurigakan, Lucia ini masuk ke dalam buat ketemu seseorang. Sedangkan di luar, Anne ini ngeliat polisi udah pada nyari mereka. Yang karena itulah, dia pun langsung samperin si Lucio buat cepet kabur. Karena gak ada jalan lain, Lucio pun ngebuka tasnya dan ngamburin uang dolarnya di sana buat jadi pengalihan. Kemudian scene pun berpindah ke 20 tahun sebelumnya di Spanyol. Kita diperlihatkan masa kecil si Lucio yang udah jadi maling di kampungnya. Yang ternyata Lucio ini jadi maling karena sang ayah yang sekarang lagi sakit parah. Keesokan harinya, Lucio ini ngebawa pisau. Dan dia ini berencana buat merampok di bank karena sang ayah sekarang udah sekarat. Para que no sufra. Bueno, yo estaría encantado de ayudar. Dan ya, Lucio yang mentalnya belum kuat, dia ini malah ngompol di sana, gagal ngejalanin aksinya. Abis itu pas di rumah, Lucio ini udah ditunggu sama sang kakak yang ternyata ayah mereka ini udah meninggal. Kemudian malamnya, satu kakaknya Lucio ini lagi beres-beres mau pindah ke Paris buat nyari kerja di sana. Sedangkan si Lucio, dia yang belum ikut wajib militer, dia ini gak bisa ikut bareng kakaknya. Abis itu, scene pun berpindah ke 10 tahun kemudian. Sekarang si Lucio ini udah dewasa, dan sekarang dia ini udah di kota Paris buat ketemu sama sang kakak. Di sini, Lucio yang baru sampai, dia pun langsung cerita kalau dia ini kabur dari militer. Karena dia ini sama temennya ngelakuin penyelundupan barang dari gudang pakai ember, selimut, dan sepatu. Dan si Lucio ini gak mau balik lagi jadi tentara karena dia ini orangnya gak suka diperintah. Kemudian gak lama dari itu, cowoknya si Satur ini datang yang bernama Patrick. Di sini Lucio tanpa basa-basi, dia pun minta loker ke si Patrick. Dan keesokan harinya, Lucio ini langsung kerja jadi tukang bangunan karena masih muda dan fresh. Dia ini satset kerjanya di sana. Yang karena itulah, si Lucio ini kedatangan orang yang bernama Asteriano, senior dia di sana, yang nyuruh si Lucio ini santai aja kerjanya. Lucio yang ngedenger itu, dia pun bilang, lu lakuin aja yang lu mau, begitu juga gua. Habis itu pas istirahat, para senior ini lagi ngebahas tentang ideologi. Mulai dari Republikan, Sosialis, Progresif, Stalinis, Trotskis, Anarko-sindikalis. Kemudian Lucio yang di sana, dia pun ditanya, "Lu masuk kemana?" Lucio di sini dia pun bilang nggak tahu. Karena si Lucio ini nggak suka diperintah, dia ini ditembak masuk di anarkis. Karena kalau dijelasin kepanjangan, kalian bisa baca aja ini, oke? Sambil tambah pengetahuan kalau yang belum tahu. Abis itu, Lucio ini diajak ke Majelis Konstituen Asosiasi Anarkis Chilici. Dan di sana, Lucio ini dikasih tahu pembuat ide dasar anarkisme, yaitu Proudhon dan Kropotkin.
serta nama-nama besar di Paris seperti Louise Michel, Sebastien Faure, dan yang terakhir ada Bonaventura Durruti, yang mana dia ini merampok bank karena bank menyebabkan ketidaksetaraan di dunia. Dan sayangnya gak ada orang kayak dia lagi kecuali temennya si Germinal, yaitu Guico Sabate. Karena itulah si Lucio ini yakin kalau dia ini adalah seorang anarkis. Dan gak lama dari itu, mereka ini gelut sama pihak polisi. Abis itu malamnya, Germinal ini minta bantuan ke si Lucio buat ngasih tempat tinggal seseorang. Di sini belum apa-apa, Lucio pun langsung diajarin jangan pernah percaya orang asing. Yang ternyata orang itu si Guico Sabate, orang yang sering ngerampok bank. Di sini Lucio yang cerita kalau dia juga suka nyolong. Dia pun diajak sama si Guico buat beraksi ngerampok di bank. Kemudian sebelum beraksi, Lucio pun dikasih tahu sesuatu biar dia ini pede, yaitu kita tak akan merampok bank itu, kita akan merampas bank itu demi ayahmu. Dan karena itulah Lucio pun langsung siap. Lucio yang gugup kagak ketolong. Lagi-lagi dia ini malah ngompol di sana. Guico yang lihat itu, dia pun langsung ngebisikin si Lucio kalau mereka lah pencurinya. Dan langsung nyuruh si Lucio ini buat cepet ambil uangnya. Dan ya, aksi pertama mereka pun berhasil. Habis itu, Guico ini ngasih tahu cara dia ngelola hasil curiannya, yaitu uang dibagi 3. Yang pertama buat gerakan anarkis lokal, yang kedua buat teman-teman di penjara serta keluarganya, dan yang ketiga baru buat mereka. Dari uang itu, mereka ini ngebeli sebuah mobil beserta tambah personil buat jadi jokinya, yaitu si Asturiano. Sedangkan di tempat si Inspektur Constello, dia ini dapat kabar kalau baru aja ada perampokan di bank di distrik 6. Dan menurut saksi mata, mereka punya aksen asing dan apal sama suaranya. Anarquistas españoles. Habis itu malamnya, di markas anarkis, mereka ini lagi pada ngumpul bareng, ya lagi nyampein aspirasi mereka. Tapi gak lama dari itu, para polisi pun datang ke sana buat nangkep pelaku perampokan. C'est présent plus que jamais. Les riches s'enrichissent et les pauvres... Ce sont de nouveaux principes théoriques. Dan ya, sayangnya si Lucio ini malah ketangkep di sana. Dan sekarang, mereka yang pada ketangkep lagi dicocokin suaranya buat nyari perampok yang asli. Pas si Lucio ini yang ngomong, si saksi ini bilang kalau dia kemungkinan orangnya. Dan karena itulah, para polisi ini langsung ngegeledah kamar si Lucio buat nyari barang bukti. Simple albañil. No sé nada de bancos ni de robos. Dan untungnya, senjata yang sebelumnya diumpetin si Guico udah dipindahin. Yang karena itulah, si Lucio ini sekarang bebas. Pas di tempat kerja, Lucio ini dikasih tahu kalau si Guico ini pergi habis senjatanya dipindahin. Serta Lucio ini dikasih tahu jangan ikutin si Guico. Lihat sekarang kau jadi diawasin polisi. Nosotros, pues tendremos que robarles a ellos. Abis itu beres kerja, Lucio ini dijemput sama si Guico di jalan. Di sini Guico bilang kalau dia bakal ke perbatasan. Yang mana itu karena dia lebih baik mati melawan fasis daripada memasang poster di sini. Oh ya, jadi di Paris tuh si Germinal lebih condong nyebar kabar kayak ngebagiin poster. Sedangkan si Guico lebih ke aksi yang rampok dan lain-lain. Dan habis itu mereka pun berpisah. Walaupun si Lucio ini nganggep si Guico ini kayak ayahnya sendiri. Kemudian keesokan harinya,
Lucio and the gang ini lagi ke bank buat ngajuin pinjaman buat beli mesin cetak. Tapi karena mereka nggak ada penghasilan tetap, mereka pun ditolak di sana. Dan di luar, Lucio ini udah ditungguin sama si Costello. Yang mana si Costello ini bilang kalau informan dia ini ngasih tahu kalau si Lucio ini lagi ngecetak propaganda. Serta perampokan sekarang udah berhenti karena si Lucio ini takut sendirian. Yang ternyata si Quico ini udah ditembak mati sama polisi. Kemudian malamnya di kuburan, si Quico ini ternyata ninggalin senjata dia di peti mati buat hadiah si Lucio. Dan sekarang Lucio pun ngejalanin aksi pertama dia tanpa si Quico. Kemudian hasil uangnya itu mereka pakai buat beli mesin cetak. Serta si Lucio ini berniat buat ngerekrut orang di sana yang ngerti pakai mesin cetaknya, yang bernama Janet. Tapi gak lama dari itu, si Germinal ini datang buat minta mesin cetaknya. Lucio yang ngedenger itu, dia pun bilang, enak aja mesin cetak gue ini buat bisnis. Serta ngasih tahu kalau gue seorang anarkis gak nerima dari perintah seseorang. Yang mana Lucio lakuin itu karena yakin si Germinal lah mata-mata polisi. Abis itu, seorang mahasiswi pun datang. Dan si Lucio ini tiba-tiba dikasih poster undangan demo. Dan keesokan harinya, Lucio ini datang buat lihat demonya. Et la nôtre doit être une révolution sociale et politique et dirigée par une caste qui ne nous représente pas. Et c'est pour... Di sana, Lucio ini ketemu lagi sama si cewek pas di pencetakan. Dan Lucio pun langsung nanyain apa sih cewek ini suka diperintah. Melihat yang miskin makin miskin, kaya yang makin kaya. Cewek yang ngedenger itu dia pun jawab, kagak. Yang karena itulah, Lucio ini ngajak si cewek ini buat ikut gabung ke grup anarkis. Abis itu, mereka pun lanjut ngobrol lagi. Dan di sini, Lucio pun jujur kalau dia ini seorang tukang bangunan, anarkis, dan juga perampok bank. Sedangkan si cewek, dia ini bernama Anne, mahasiswa biologi, pengen ngerubah dunia. Abis itu, Lucio ini dibawa ke kamar si Anne. Buat apa? Tahu kali. Les empresarios. Karena itulah mereka ini sekarang jadi deket. Sedangkan di sana ada si Costello yang masih terus mantau si Lucio. Kemudian di berita TV mengabarkan tentang ketegangan antara Amerika Serikat dan Kuba meningkat. Dan Amerika bersiap buat ngakhirin Castro dan revolusinya. Yang karena itulah Lucio ini pengen cepat bertindak. Dengan apa? Dengan ngebuat dolar palsu dengan mesin cetak yang baru dia beli. Dan demi menjalankan rencananya, Lucio ini datang ke si Patrick yang lagi nganggur buat ngajaknya gabung buat memalsukan dolar. Karena si Patrick ini ahli di bidang manufaktur uang. Patrick yang gak ada pilihan lain kagak punya duit, dia pun setuju. Dan akhirnya uangnya pun berhasil mereka cetak. Dan sekarang tinggal dites apakah pihak bank ngenalin ini uang palsu. Ils sont vraiment neufs. Dan ya, ternyata dolar bikinan mereka ini berhasil. Kemudian, Lucio ini ngebagiin uang itu ke anggota anarkis lain. Serta di sini Lucio ini dikasih tahu kalau Anne ini sekarang lagi hamil. Sedangkan di luar, ternyata benar aja si Germal ini mata-mata si Costello. Besokan harinya, di kedutaan Kuba di Paris, Lucio ini datang ke sana buat ngasih tahu rencananya. Yang mana kalau kita ngebanjirin dolar palsu ini, pasti bank-bank Amerika akan runtuh, maka uang mereka nggak bakal berarti lagi. Dan karena itulah, scene pun langsung balik lagi ke scene awal pas di bandara Paris. Yang ternyata si Lucio ke sana buat nyampein rencananya ke si Castro. ¿Aquí? Sí, es ahí. Dan di kamar mandi, Lucio ini akhirnya ketemu sama si Castro. Dan langsung memperkenalkan diri sekaligus ngasih tau rencana dia soal dolar palsu. Buat ngakhiri kapitalisme dan ubah dunia. Di sini Castro pun bilang kalau idemu cerdik. Tapi Amerika terlalu kuat, terlalu kaya untuk dihancurkan dengan uang palsu. Sambil negasin, kutu tak bisa membunuh gajah.
Abis itu, kita pindah ke momen saat mereka ini kejar-kejar sama si Costello. Dan ya sayangnya Lucio pun harus ketangkep di sana dan masuk penjara. Dan pas di kantin, Lucio ini ngalami sedikit pergelutan karena ngebantu temen sekamarnya. Kemudian, Lucio ini kedatangan si Anne yang ngebawa pengacara buat si Lucio. Dengan bilang kalau kau bentar lagi bakal bebas dengan jaminan. Karena mereka nggak tahu apa-apa, ditambah Lucio ini nggak punya catatan kriminal. Dan buat anak si Lucio adalah seorang wanita dengan nama Juliet. Singkat cerita, si Lucio ini udah berewokan gondrong karena lama diem di penjara. Tapi gak lama dari itu, Lucio ini dikabarin kalau dia ini bebas bersyarat. Karena itulah, Lucio ini langsung bergegas pulang buat ketemu sama anak yang baru lahir. Habis itu 8 tahun kemudian, Lucio yang baru beres kerja, dia ini dapat gaji berupa cek perjalanan. Dan nanti Lucio ini bisa nukerin cek itu ke bank manapun. Habis itu di supermarket, Lucio yang lagi belanja uang cashnya ini ternyata kurang. Tapi kasir yang ngeliat ada cek perjalanan. Ternyata cek itu bisa juga jadi alat pembayaran di supermarket. Yang karena itulah, si Lucio ini jadi punya ide baru. Kemudian di markas, Lucio ini langsung jelasin rencana barunya, yaitu ngebuat cek perjalanan palsu buat mengincar dan ngehancurin bank besar. Setelah diskusi, mereka semua pun setuju dan langsung coba ngebuat cek palsunya. Dan besokan harinya, saatnya ngecoba cek palsunya ke bank. Vérifie seulement que la numérotation ne correspond pas. Abis itu, Lucio ini datang ke para anggota anarkisme buat ngasih tahu rencananya, yaitu setiap pasang akan dapat 20 cek dan pergi ke kota berbeda dan mencairkannya di Bank Citi pada siang hari biar menghentikan mereka memeriksa nomor seri. Dan semakin banyak bank yang dikunjungi, cabang-cabang pun semakin merugi. Dan mereka bakal lakuin itu sebulan sekali. Ojo, muy importante, la operación debe ser pero solo funcionará si lo hacemos de forma conjunta y a reja para ayudaros con la recaudación, para distribuirlo o a... Dari cuan yang banyak, Lucio ini pakai sistem pembagian peninggalan si Quico, yaitu dibagi 3. Well, it's actually quite simple. Sedangkan di Bank Nasional City di New York, mereka semua lagi kelabakan karena ulah dari si Lucio dengan cek palsunya yang bikin mereka semua ini merugi. Dan karena itulah mereka ini nyuruh si Barrow buat pergi ke Paris nangkep pelaku penipuan ini. Dan di Paris, dia ini ketemu sama si Costello buat ngebahas tentang penipuan cek. We're all on the same side, aren't we? Kemudian di tempat si Lucio, dia ini sekarang dicurigain jadi dalang dari penipuan cek. Lucio nggak denger itu. Dia pun bilang kalau sekarang dia ini udah pensiun. Mira, comisaire, los bancos son los mayores ladrones de... Kemudian di rumah, Anne ini cerita kalau dia ditawarin kerja di rumah sakit di Bolivia. Dan karena itulah, Anne ini minta mereka bertiga buat pergi ke sana. Lucio yang ngedenger itu, dia pun bilang belum saatnya. Yang karena itulah, Anne ini minta tolong ke si Lucio buat dipikirin lagi karena kalau dia ini ketangkep, anaknya bakal gimana. Kemudian di tempat kerja, Lucio ini lagi dipantau sama si Costello sama si Boro. Dan di sini, Costello ngasih tahu kalau gak gampang ngelawan orang karena sangat rapi. Abis itu malamnya, Lucio mau berangkat. Dia ini ada perdebatan di sana karena si Anne ini pengen si Lucio ikut pergi ke Bolivia. Dan di markas, Lucio ini kedapatan berita buruk kalau beberapa cabang cuma mencairkan 1 cek sehari, yang lain 0. Dari kebingungan itu, karena sisa cek masih banyak mubazir kalau dibuang, Lucio ini punya ide kalau jual aja nih ceknya. Pokoknya ini usaha terakhir kita. Habis itu kita pensiun.
Dan akhirnya mereka pun setuju. Kemudian Lucio ini datang ke toko barang bekas temen dia pas di penjara yang bernama Charlie buat minta bantuan ke dia. Dan pas di rumah, si Lucio ini dikasih tahu kalau pesawat berangkat Sabtu siang. Besokan harinya, Lucio sama si Charlie ini datang ke hotel ke tempat kenalan si Charlie buat ngejual sisa cek palsunya. Habis diteliti semuanya, orang itu pun setuju dengan harga $1 juta dari cek seharga $3 juta dan mereka pun bakal transaksi pada hari Sabtu nanti. Un tercio de su valor nominal. Y antes de las 12. Sedangkan di belakangnya, si Costello ini ternyata udah ngebuntutin si Lucio. Kemudian pas di rumah, mereka semua ini pada ngumpul ketakutan karena polisi pada ngawasin mereka. Dan karena itulah, mereka semua ini pada nyerah mundur duluan. Que te metas en líos. Haz lo que quieras con tu vida, pero déjanos en paz a los... Yendo a todos. Está claro que saben algo, Lucio. Pero yo no quiero acabar en la cárcel. Dan di hari Sabtu, dengan polisi yang udah pada ngawasin si Lucio di luar, dia pun dengan ambisinya lanjut maju tanpa mundur dan berharap semuanya lancar bisa nyusul ke bandara. Tranquilo, mon ami. Akhirnya, Lucio ini berhasil lepas dari kejaran polisi dan sekarang tinggal nunggu kedatangan si pembeli. Dengan kode-kodean, Lucio ini mulai maju ke depan. Dan ya, ternyata rencana si Lucio ini ada yang cepu. Kemudian Lucio ini kedatangan si pengacara yang ternyata Asturiano, Jenit, dan si pembeli ini dipenjara. Dan cuma si Patrick ini yang hilang. Dan mereka semua ini bakal dibebasin dengan bersyarat. Sedangkan si Lucio, dia ini bakal lebih sulit. Paling enggak 20 tahun penjara dan $50 juta kompensasi. Querido Lucio, siempre supe que eras un hombre ideal. Juliet y yo estamos bien. Creo que podemos ser felices. Habis itu, si pengacara ini datang lagi yang ngasih tahu kalau ada celah. Yang mana ada beberapa kesalahan dalam proses kasus ini seperti dalam transkripsi nama dan detailnya. Serta kecurigaan serius tentang bagian rantai bukti. Dan meminta si Lucio ini dibebas jaminan sampai kesalahan dalam kasus ini diperbaiki. Dan karena itulah, Lucio ini sekarang dibebas jaminan kan. Dan di berita koran, Lucio ini sekarang jadi viral dengan judul Idealis Pelawan Kekuasaan yang dilepaskan dengan jaminan. Sedangkan di tempat Lucio, dia ini dengan emosi datang ke si Patrick. Dan di sini ternyata bukan si Patrick pelakunya, karena mereka ini kabur ke perdesaan. Kemudian pas di rumah, Lucio ini dapat ancaman sebuah peluru di pintunya. Gak lama dari itu, si pengacara ini datang lagi yang ngasih tahu kalau itu semua jebakan. Si pembeli cek itu ternyata seorang polisi dan si Charlie ngebantu rencana itu. Sabía que no había sido uno de los míos. Si es que tenía que... Hijo de puta, boludo. Toma. Dari kepusingan itu, Lucio ini kedapatan telepon dari si peneror. Karena itulah, Lucio ini datang nemuin si Costello buat ngebahas peneroran ini. Tapi sayangnya Lucio ini gak dapet jawaban siapa dalang peneroran itu. En estos años te has metido en lío con mucha gente. Cago en sos. Lucio, Tapi sebelum si Lucio ini cabut, Costello yang udah jadi musuh bebuyutan 20 tahun si Lucio, dia ini nyuruh si Lucio ini jangan biarkan mereka lolos. Abis itu di rumah, Lucio ini lagi ngerencanain sesuatu. Sedangkan di tempat si Baro, dia ini sekarang lagi dicecar buat cepet beresin masalah si Lucio. Dan di tempat si Lucio, dia ini datang ke peti mati penyimpanan buat ngelanjutin aksi nyetak dan nyebarin cek palsu lagi. ¿Crees que funcionará?
Dan itu Paci baru. Dia ini sekarang dibuat kesel karena serangan balik dari si Lucio yang ngebabi buta nyebar cek palsu ke beberapa negara di Eropa. Sedangkan di tempat si Lucio, dia ini dengan terang-terangan nelpon si Anne buat nanyain kabarnya. Sedangkan di kantor polisi mereka ini udah nyadap si Lucio dan langsung bergegas OTW ke TKP. Tienes razón. Dan ya, Lucio pun nyerahin diri di sana. Kemudian Lucio yang ketemu si Barrow, dia pun nawarin kesepakatan. Yang mana cek palsu bakal terus bertebaran karena plat cetaknya bukan di dia. Di sini Barrow pun setuju kalau si Lucio ini kasih platnya dan mereka bakal kurangin masa hukumannya. Tapi Lucio tidak semurah itu guys. Dia ini janji gak bakal ada cek palsu lagi. Sebagai imbalannya, Barrow batalin tuntutannya. Plus ganti rugi atas ketidaknyamanan yang terjadi. What? Are you out of your mind? Haciendo. Así que de ustedes depende que esto... Imagínense cómo afectaría eso a la imagen de Citibank. Karena gak ada pilihan lain, Barrow serta Bank Sentral pun setuju. Keesokan harinya, Lucio dan ngebawa plat cetak. Dia pun datang ke hotel tempat si Barrow buat transaksi. Lo siento, pero me enseñaron a no fiarme de nadie. Y estos son los... Dan di bawah, Lucio ini ngerayain kemenangannya sebagai tukang bangunan mengalahkan bank terkuat dunia. Kutu menang melawan gajah. Si Lucio membuktikan kemustahilan itu. Gokil. Simple bricklayer, defeated the most. Kemudian di scene akhir di Bolivia, Lucio ini datang ke sana buat ketemu anak dan istrinya, buat bareng-bareng membangun peradaban di sana. Dan karena aksi dari si Lucio itu, banyak bank besar mulai mencari alternatif cek. Kemudian pada pertengahan tahun 1980-an, kartu dan ATM menggantikan cek. Dan si Lucio meninggal pada 18 Juli 2020. Dia menjadi idola bagi generasi anarkis dan liberal baru. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Gokil banget kan? Komen pendapat kalian dong di kolom komentar. Dan kalau kalian ada requestan film, bisa kasih tahu aja, pasti dibikinin. Oh ya, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa dong dipencet tombol like-nya. Oke? Makasih semua yang udah nonton sampai full dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.